Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 pengantar rekayasa dan desain akan melakukan presentasi terkait tugas besar yang sedang kami kerjakan, yakni berjudul Adaptive Smart Control Infrastructure, penerapan IoT pada kendali lampu menggunakan ESP8266 dan sensor cahaya untuk efisiensi energi. Perkenalkan, saya Naila Putri Desani dengan NIM 135254140. Perkenalkan, nama saya Sahlan Naila Salsabila, NIM 135252134. Perkenalkan, nama saya Gina Emanuel Yantas dengan NIM 135252119. Saya Catherine Angel Siprian dengan NIM 135252138. Saya Desi Genis dengan NIM 135252144. Baik, untuk presentasi pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri terkait dengan empathize. Baik, untuk empathize sendiri, kami melakukan 5W plus 1H model dengan melakukan understanding user pain point in home lighting management. Yang pertama ada what, apa inti masalah ini terjadi, yakni adanya ketidakmampuan mengontrol lampu saat rumah kosong. Yang kedua adanya kurangnya keterbatasan kontrol. Yang ketiga ketidakpraktisan menggunakan sehari-hari. Yang keempat adanya pemborosan sumber daya. Yang kedua ada where, di mana masalah ini sebenarnya sering terjadi, yakni di luar ruangan, yaitu di teras atau di eksterior rumah, atau di dalam ruangan, yakni area internal rumah, dan juga dari luar rumah namun dalam kondisi jauh. Selanjutnya ada who, siapa yang mengalami masalah ini, yakni penghuni rumah yang sering bepergian jauh maupun pengguna harian yang sekedar butuh kepraktisan mengontrol lampu tanpa harus beranjak ke saklarnya secara manual. Selanjutnya lanjut ke poin when, kapan pemborosan ini paling sering terjadi, yaitu pada poin pertama saat siang hari ketika intensitas cahaya di lingkungan sudah tinggi dan cukup, namun lampu rumah itu tetap dibiarkan dalam keadaan menyala. Lalu poin kedua adalah ketika pengguna lupa untuk mematikan lampu setelah beraktivitas atau saat meninggalkan ruangan. Poin selanjutnya adalah why, yaitu mengapa permasalahan ini perlu untuk dicari solusinya. Poin pertama adalah meningkatnya tagihan listrik akibat pemborosan energi. Poin kedua adalah melalui seluruh lingkungan, di mana pemborosan ini tuh dapat mengakibatkan meningkatnya emisi karbon. Untuk poin yang terakhir yaitu faktor manual sudah tidak praktis dan sangat takut untuk gaya hidup saat ini. Lanjut ke poin berikutnya yaitu how, bagaimana permasalahan ini dapat ditemukan solusinya, yaitu dengan merancang suatu sistem otomatis menggunakan lock MCU ESP8266 dan sensor cahaya LDR, yang dimana sistem ini dihubungkan ke internet sehingga pengguna dapat memantau atau mengendalikan lampu dari jarak jauh dengan menggunakan aplikasi GUI. Berikutnya masuk ke tahap define, kami merumuskan tantangan utama melalui pendekatan home ini dengan 4 fokus utama, yaitu yang pertama dari aspek otomatisasi, bagaimana menciptakan sistem yang dapat menyala dan mati secara mandiri mengikuti kondisi gelap terang lingkungan, sehingga pengguna tidak perlu lagi mengatur nyala matinya secara manual. Lalu untuk aspek kedua itu adalah pengendalian dan monitoring jarak jauh, bagaimana kami menciptakan sistem yang dapat dikontrol melalui aplikasi ponsel dan sehingga memungkinkan pengguna untuk melihat status lampu secara real time dan mematikannya kapan saja dan di mana saja. Lalu yang ketiga dari aspek target ruangan, bagaimana mendesain sebuah sistem yang bisa memusatkan kontrol lampu berdasarkan area-area spesifik seperti dapur, kamar, dan teras. Lalu untuk aspek yang terakhir itu adalah kesadaran energi. Bagaimana sistem smart lamp ini dapat membantu pengguna menghemat energi listrik melalui pengaturan lampu otomatis dan kontrol penggunaan yang lebih efisien. Selanjutnya ada tahap IDE. Kami menggunakan framework Functional Decomposition for Complex System untuk menemukan kombinasi-kombinasi yang paling memungkinkan memecahkan masalah. Kombinasi yang pertama kami beri nama Smart dan Timer. Jadi nantinya mati lampu bisa disesuaikan menggunakan timer yang dikustomisasi dan aplikasi menghubungkan lampu melalui Bluetooth. Tapi kekurangannya, untuk ini jangkauannya terbatas dan timer tidak berdasarkan kondisi nyata. Kombinasi yang kedua ada Smart Adaptive Lamp Control. Jadi nantinya nyala mati lampu bisa disesuaikan melalui sensor cahaya yang otomatis atau bisa juga manual melalui aplikasi yang terhubung ke internet. Kekurangannya, sistem ini membutuhkan koneksi internet yang stabil dan sensor juga kemungkinan tidak akurat. Lalu kombinasi yang ketiga kami beri nama Autonomous Fuzzy Smart Lamp. Nantinya Fuzzy Logic akan mengatur nyala matinya cahaya dan nantinya kondisi ruangan juga adaptif berdasarkan kebiasaan pengguna. Tapi kekurangannya, sistem ini sangat kompleks dan mahal untuk dikembangkan karena membutuhkan komputasi dan sensor yang Jadi, ideat yang final yang kita pilih adalah yang kombinasi nomor 2 dengan nama
Adaptive Smart Controlling Lamp System. Untuk fitur utamanya, terdapat on-off otomatis melalui sensor cahaya, on-off manual melalui smartphone, dan dashboard status on-off lampu. Untuk keunggulannya, sistem ini bisa mengurangi pemborosan energi listrik karena lampu yang terus menyala. Lampu juga dapat dimatikan dari jarak jauh karena terhubung ke internet. Dan terakhir, penggunaan lampu bisa lebih optimal karena disesuaikan dengan kebutuhan pencahayaan. Untuk merasakan solusi yang telah kami pilih, kami membuat rancangan besar melalui diagram blok. Di sini terdapat sensor LDR, di mana sensor ini akan mendeteksi intensitas cahaya alami di sekitar ruangan. Kemudian data dari sensor tersebut dikirim ke microcontroller ESP8266 atau DMCU untuk diproses. Setelah itu, ESP8266 akan menentukan kondisi lampu berdasarkan intensitas cahaya yang terdeteksi. Nah, selain itu, pengguna juga dapat mengontrol lampu secara manual melalui aplikasi Blink di smartphone. Nah, smartphone akan terhubung dengan ESP8266 melalui internet menggunakan jaringan Wi-Fi. Nah, status lampu dan monitoring energi dapat dipantau secara real-time melalui aplikasi Blink. Nah, dalam prototipenya kami telah membuat rangkaian 3 lampu LED yang kami pisahkan dalam setiap motherboard. Nah, di sini ada 3 motherboard yang dimana tiga-tiganya ini terkoneksi dengan microcontroller ESP8266. Ini juga terdapat sensor LDR yang terhubung kepada satu LED saja. Nah, 2 LED lainnya itu LED yang dapat dikontrol manual menggunakan aplikasi Blink. Rangkaiannya kurang lebih seperti itu. Nah, untuk testingnya kami tampilkan video berikutnya. Skyscrapers causing vertigo. The countdown begins in Tokyo. 27 days alone means 20 minutes. Karena untuk diri saya sendiri, fase awal peran ini menguji kesabaran dan melatih kemampuan troubleshooting saya, di mana kami menghadapi status offline berkali-kali yang mengajarkan kami atas pentingnya sinkronisasi data antara perangkat keras dan perangkat rumah, terutama saat mencari akar masalah melalui serial monitor. Nah, kemudian dari masalah ini kami melakukan penyesuaian bootloop ke 115.200 serta ketelitian memasukkan out-of-can dan Wi-Fi yang menjadi kunci utama dalam menyelesaikan akar masalah. Ketika indikator berubah menjadi online, berarti kami telah berhasil untuk mengaktifkan antara sinkronisasi data dari perangkat lunak dan juga perangkat keras. Kemudian kami juga membangun kepercayaan diri sebelum melangkah ke perakitan perangkat keras yang diperlukan. Selanjutnya, melalui proyek ini, saya berhasil mengintegrasikan otomatisasi sensor LDR dengan kendali manual berbasis aplikasi dengan mengimplementasikan logika mode switching yang harmonis. Pengalaman ini mengasah kemampuan saya dalam mengelola state management untuk mencegah konflik, sekaligus memberikan pemahaman terkait IoT yang efektif untuk menyesuaikan dengan kebutuhan pengguna melalui berbagai antar muka kontrol. Selanjutnya, refleksi untuk saya. Jadi selama praktikan rangkaian ini, saya menyadari bahwa teknologi IoT ini ternyata memiliki fungsi yang sangat luas dan inovatif, juga bisa bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari. Tapi perkembangan IoT ini juga membutuhkan penelitian dan pemahaman yang baik, terutama dalam proses perangkaian supaya tidak ada risiko berbahaya dan nantinya rangkaian tetap bisa jalan. Sedangkan refleksi untuk diri saya sendiri adalah untuk lebih teliti dalam melakukan penerapan logika pengembangan pada software pada aplikasi Blink agar terciptanya sinkronisasi antara hardware dan software yang lebih baik sehingga tidak perlu melakukan revisi berkali-kali pada pemrograman. Dengan refleksi saya itu pada awal pekerjaan proyek ini saya belajar bagaimana mengidentifikasi masalah dan mencoba mencari berbagai solusi yang kemudian bisa dikembangkan sebagai alternatif pemecahan masalah yang ditemukan. Melalui tugas besar ini banyak ilmu yang siap peroleh mulai dari teori hingga praktik penggunaan rangkaian komponen IoT. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.